Kemudian berdasarkan laporan pemeriksaan yang telah dilakukan Tisus, maka didapatkan fakta-fakta dengan memperhatikan persesuaian alat bukti bahwa kronologis awal yang disampaikan bahwa terjadi pelecehan dan tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 adalah tidak benar. Terdapat upaya merekayasa TKP sehingga seolah terjadi tembak-menembak. Kemudian peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3 diduga dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu oleh saudara FS di rumah Saguling yang diketahui oleh saudara PC dan saudara Richard. Demikian juga saudara PC diduga memberikan kesempatan terhadap peristiwa yang terjadi. Saudara Richard melakukan penembakan terhadap almarhum Joshua atas perintah saudara FS, di mana disaksikan oleh Ricky, Kuat, Ma'ruf, dengan juga perannya untuk ikut membantu. Pasca penembakan, FS melakukan penembakan senjata HS milik saudara Joshua ke arah tembok. Kemudian motif saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Berdasarkan fakta, saat ini kami telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara FS, saudara PC, saudara Richard, saudara Ricky, Kuat Ma'ruf, dengan persangkaan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56, ancaman hukuman maksimal hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Saat ini tersangka PC menyampaikan surat sakit sehingga belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Rencana minggu ini akan dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian terhadap 2 laporan polisi, yaitu LP 368A yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan percobaan pembunuhan, dan LP 1630 7 tahun 2022 Polres Metro Jaksel terkait dengan perbuatan cabul dan ancaman kekerasan di Duren 3, saat ini telah dihentikan penyidikannya karena berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 12 Agustus 2022 tidak ditemukan peristiwa pidana. Alhamdulillah tentunya berkat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh rekan-rekan mitra kerja yang ada di DPR RI, Kemenko Polhukam, Komnas HAM, Kompolnas, Lembaga Pengawas Eksternal, Kejaksaan. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan, bisa jadi institusi kepolisian dibubarkan jika Ferdi Sambo divonis bebas dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Nofriansyah Yosua Huta Barat nanti. Peristiwa pembubaran institusi kepolisian pernah terjadi di Guatemala saat para petinggi polisi tak bisa lagi dipercaya. Di tengah adanya peluang Ferdi Sambo bisa dihukum mati, sejumlah spekulasi mencuat termasuk institusi Polri disebut ikut campur. Diduga Ferdi Sambo akan membuka borok petinggi Polri bila dirinya terancam hukuman mati. Hal itu disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso. Selain itu, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, juga mengungkap adanya gerakan bawah tanah. Bahkan gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi vonis terhadap Ferdi Sambo disebut Mahfud MD dilakukan oleh petinggi kepolisian. Dugaan kuat pun kini mengarah kepada institusi Polri terkait sidang yang dijalani Ferdi Sambo. Sugeng menyampaikan bahwa internal Polri seperti tidak menghendaki jika mantan Kadif Propam tersebut divonis hukuman maksimal. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD meyakini bahwa Ferdi Sambo tidak akan mendapatkan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ia menjelaskan bahwa setelah Ferdi Sambo menjalani masa hukumannya selama 10 tahun, maka hukum pidana yang baru akan berlaku. Pasalnya,
Hukum pidana baru akan menjadikan sebuah hukuman mati bisa turun menjadi seumur hidup karena perilaku baiknya. Namun demikian, Mahfud tetap menghormati putusan hakim untuk mantan Kadif Propam Polri. Ia mengatakan bahwa keputusan hakim maupun jaksa penuntut umum sudah tepat lantaran tidak ada hal yang meringankan untuk Ferdy Sambo. Lebih lanjut, Mahfud pun berkeyakinan bahwa Ferdy Sambo tak akan dieksekusi mati. Ia menduga Sambo akan meninggal di penjara. Keyakinan Mahfud MD tersebut didasarkan pada akan diberlakukannya KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2026 mendatang. Dalam KUHP baru tersebut termuat pasal yang memungkinkan vonis mati yang telah dijatuhkan turun menjadi hukuman seumur hidup apabila seorang terpidana mati dianggap berkelakuan baik. Di samping itu ia berujar masih ada upaya hukum lainnya yang bisa ditempuh oleh Ferdy Sambo. Di antaranya banding atau kasasi, sehingga masih ada kemungkinan vonis yang dijatuhkan bisa berubah. Namun demikian dijelaskan Menko Polhukam, vonis hukuman mati yang telah dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama tersebut penting sebagai bukti formal. Ia menduga Sambo akan meninggal di penjara dengan vonis penjara seumur hidup. Namun demikian ia menyerahkan kepada hakim yang memutus perkara Sambo nantinya. Ia pun mengatakan tak akan protes terhadap apapun keputusan hakim terhadap Ferdy Sambo. Mahfud juga mengakui meskipun ia pernah mengatakan dalam perkara lain tak perlu hormat pada putusan hakim, namun ia tetap terikat pada putusan hakim. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait desas-desus gerakan bawah tanah yang hendak mempengaruhi vonis Ferdy Sambo. Mahfud MD membantah bahwa kabar gerakan bawah tanah tak benar. Ia mengklaim gerakan bawah tanah Ferdy Sambo agar tak divonis tak berhasil. Menurutnya upaya gerilya tersebut gagal lantaran Ferdy Sambo divonis maksimal oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa hukuman mati. Meski demikian, publik diminta tetap waspada, sebab ada kemungkinan gerakan bawah tanah tersebut berlanjut di tingkat banding. Bukan tak mungkin ada pihak yang berupaya mempengaruhi hakim di pengadilan negeri supaya menerima banding yang diajukan Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Mengantisipasi hal tersebut, Mahfud mengajak masyarakat terus mengawal perkembangan kasus Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya. Vonis mati Sambo ini bisa turun dengan berlakunya KUHP baru di 2026? Ya bisa kalau belum dieksekusi sebelum 3 tahun. Tapi sesudah 10 tahun, kalau berkelakuan baik bisa menjadi seumur hidup, kan itu undang-undang yang baru. Itu berlaku saat ini atau nanti, Pak? Kalau di dalam undang-undang itu, jika seorang